Maksud Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, Sayyidina Utsman tidak dalam posisi menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita bahas, kalau kita lagi saparnya sapar yang panjang, itu mengqashar salat hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya sunnah, dan sunnahnya masuk kategori afdol, yang utama. Itu sudah pernah kita bahas. Nah, ini riwayat sahabat Nabi yang menikah dengan putri raja. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ini lahir sebelum hijrah, 11 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wafat tahun 73 Hijriah. Jadi usia beliau cukup tua, 80 tahun lebih. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan hadis ini dan berkaitan dengan salat qasarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma meriwayatkan salat qasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di Mina ketika haji, bahkan ketika tidak di Mina, di luar ibadah haji. Maka disampaikan, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, annahu ay anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla salatal musafiri biminan wa ghairihi rak'ataini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal musafiri, salat orang yang musafir. Beberapa malam Rabu kita sudah bahas ketika Rasulullah SAW berangkat dari kota Madinah, tepatnya dari rumah beliau, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar di Dzulhulaifah di Bir Ali 2 rakaat, di mana beliau sudah memulai mengqashar sholat ketika melaksanakan haji yang kita kenal kemudian dengan haji wada. Nah, Rasulullah ketika di Mina dan selain Mina juga melaksanakan sholat dengan qashar 2 rakaat, berarti sholat yang 4 diqashar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Utsman juga 2 rakaat. Ketika beliau-beliau ini melaksanakan ibadah haji atau tidak melaksanakan ibadah haji ketika sedang musafir, safar yang tawil, yang panjangnya sudah pernah kita bahas. Disebutkan kalau Sayyidina Utsman melaksanakannya itu tidak keseluruhan ketika beliau masih hidup dan menjabat khalifah. Maka dicantumkan dalam riwayat Sahih Muslim ini sadran min khilafatihi. Sadran itu maksudnya awal ketika beliau menjadi khalifah. Sadran kan, sadrun itu kan arti kan dada. Dada kan maksudnya di depan. Maksudnya sadran min khilafatihi, di awal ketika Sayyidina Utsman menjabat sebagai khalifah. Itu juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Nah, tapi kemudian setelah itu summa atammaha arba'an.
Sayyidina Utsman di awal ketika beliau menjadi khalifah, awal itu maksudnya ketika beliau 7 tahun menjadi khalifah menggantikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu kalau safarnya panjang beliau mesti mengqashar. Tapi setelah itu sampai Sayyidina Utsman itu wafat, beliau tidak mengqashar lagi sholatnya, tapi sholat tamam. Tamam itu ya seperti biasanya sholat ketika tidak safar, arba'an 4 untuk sholat yang memang 4 rakaat, karena 3 dan 2 tidak boleh diqashar. Maksud Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, Sayyidina Utsman tidak dalam posisi menentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita bahas, kalau kita lagi saparnya safar yang panjang, itu mengqashar sholat hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya sunnah, dan sunnahnya masuk kategori afdol, yang utama. Itu sudah pernah kita bahas. Kalau itu sunnah berarti tidak wajib. Kalau nggak wajib berarti bagi yang mau sholat seperti biasanya, meskipun misalnya berangkat menuju Semarang, itu nggak dosa, boleh. Nah, untuk menunjukkan kebolehan itu diamalkanlah oleh sahabat Sayyidina Utsman bin Affan ketika beliau safar. Kalau sholat itu tamam. Tamam itu sesuai rakaatnya ketika tidak safar. Zuhur 4, Asar 4, Isya 4. Bukan dalam rangka menentang Rasulullah, bukan, tapi untuk memberikan satu penjelasan kepada umat, karena beliau sahabat Nabi. Kalau sholat itu 4 rakaat dan tidak diqashar ketika dalam perjalanan jauh, itu boleh. Itu maksudnya begitu. Meskipun kita baca dalam sejarah kodifikasi hukum atau pembukuan hukum, ada memang ulama yang bernama Abu Hanifah Nu'man bin Thabit rahimahullah ta'ala memberikan fatwa mengqashar itu hukumnya wajib. Itu Al-Imam Abu Hanifah, tapi tidak masuk kategori mayoritas ulama berfatwa seperti itu. Kalau mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i berfatwa mengqashar sholat itu sunnah, dan sunnahnya masuk kategori yang afdol. Nggak diambil nggak apa-apa. Kadang-kadang kan kita ada celetukan atau candaan, wah yang nggak ngambil qashar itu masuk kategori sombong. Sebenarnya nggak begitu. Ya itu kita candaan aja kalau lagi jalan jarak jauh. Yang sebenarnya nggak seperti itu. Boleh saja. Yang penting jangan jadi tadi perdebatan kayak kita sama Pak Haji Muhyiddin dulu. Jamaah berangkat Wali Songo ya. Mana saya udah pernah ngomong juga di sini, mana kita lagi dirawat Mang Haji Acu. Ditelepon, ini guru lagi ada di dalam bus. Emang apa? Ini ada cekcok tentang ini di qashar, pengennya udah sholat seperti biasa. Oh kita bisa berhenti kok katanya. Ngapain lagi? Waduh. Ya sebenarnya boleh, nggak masalah. Jadi ini sekali lagi kita membaca riwayat ini. Jadi kalau kita nanti ingin melakukan tamam sholat seperti biasa ya nggak apa-apa. Nggak perlu ada yang ribut dengan mengatakan ente malas amat sih. Kita kan lagi istirahat. Pas ini kan waktu sholat emang nyampe, nggak usah diqashar, ngapain? Nggak perlu ada yang kata-kataan kayak gitu, nggak usah. Ente malas amat sih pakai sholat diqashar segala. Jangan, karena memang itu boleh dan tidak mengurangi nilai kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengqashar sholat. Maksudnya kayak gitu. Nah, agar kita ini mantap
dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bagi kita yang ingin sholat seperti biasa, jangan juga merasa tuh kalau saya merajin kagak perlu saya kosor. Jangan juga begitu, jangan. Karena itu nggak masuk kategori yang kayak gitu, nggak. Mau mengkosor silakan, mau tidak mengkosor juga silakan. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu mengkosor itu bagian yang afdol. Artinya Pak, utamanya berarti di kosor dibandingkan kalau kita sholat seperti biasa. Nah, ini sebagai satu pencerahan lah buat kita semuanya dari segi sikap. Mudah-mudahan kita semuanya ya bisa mengamalkan ini sunnah Rasulullah SAW berkaitan dengan sholat qasar atau tidak sholat qasar. Tinggal hati kita dan batin kita. Al-Fatihah.